Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Selalu semangat dalam pembelajaran online ini. Dan anak-anak juga harus selalu jaga kesehatan ya, dimanapun anak-anak berada. Selamat datang di pembelajaran matematika kita pada pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang menghitung panjang dan berat. Yang pertama kita akan membahas tentang pembulatan hasil pengukuran panjang. Nah, beberapa contoh alat pengukuran panjang. Yang pertama meteran pita, yang kedua meteran roll seperti ini, dan yang ketiga penggaris. Nah, apakah anak-anak pernah mengukur panjang dengan menggunakan penggaris? Pasti pernah ya. Satuan panjang yang sering digunakan pada alat ukur penggaris adalah cm atau sentimeter. Misalkan ibu mempunyai sebuah pensil dan ibu ingin mengukur pensil ini. Berapa ya panjang dari pensil ini dengan menggunakan penggaris? Ibu akan meletakkan ujung pensil yang lancip itu pada titik 0 pada penggaris. Kemudian kita lihat ujung pensil yang satunya yang ada penghapusnya jatuhnya pada angka berapa. Nah, ujung yang ada penghapusnya ini jatuh pada angka yang ke-10. Pada garis lurusan angka 10 ya. Jadi panjang pensil ini adalah 10 cm. Nah, setelah kita mengetahui cara mengukur panjang, kita juga akan belajar tentang pembulatan hasil pengukuran panjang tersebut. Bagaimana caranya? Yuk kita simak bersama-sama. Contoh yang pertama, misalkan ada sebuah panah yang panjangnya belum kita ketahui. Nah, kita mau cari tahu nih, berapa panjangnya. Yang harus kita ketahui adalah ujung yang pertama itu berada pada angka 0. Dan ujung yang lainnya kita beri garis lurus berwarna merah. Nah, ternyata anak panah ini berada di antara 9 cm dan 10 cm. Lalu bagaimana cara membulatkannya? Nah, anak-anak perhatikan jarak antara panah merah. Apakah ia lebih dekat dengan angka 9 atau angka 10? Kira-kira dekat dengan yang mana ya? Ternyata setelah kita lihat garis merah lebih dekat dengan angka 10, maka hasil pembulatannya adalah 10 cm. Contoh yang kedua, diketahui panah hitam posisi salah satu ujung sudah di 0 cm. Kita lihat ujung lainnya. Nah, ternyata dia berada di titik antara 5 dan 6. Caranya sama. Perhatikan jarak antara panah merah, apakah ia lebih dekat dengan angka 5 atau 6. Ternyata dia lebih dekat dengan angka 5. Maka hasil pembulatannya adalah 5 cm. Perlu kita ingat bahwa untuk melakukan pembulatan panjang, lihatlah bilangan yang akan diukur pada ujung benda. Jika angka berada pada titik garis kecil, yaitu 0 sampai 4, itu dibulatkan ke bawah. Dan jika berada pada titik garis kecil 5 sampai 9, itu dibulatkan ke atas. Nah, jadi bagaimana ya kalau pengukuran panjang itu berada pada tengah-tengah dua angka? Bagaimana cara menghitungnya? Mari kita lihat contoh yang ketiga berikut ini. Contoh yang ketiga, misalkan ada panah warna kuning.
salah satu ujungnya sudah berada pada titik 0 cm. Kita tinggal lihat ujung satunya lagi, yaitu berada pada tengah-tengah angka 10 dan 11. Nah, ini berada pada garis yang kelima. Maka jika berada di tengah-tengah, maka kita akan bulatkan ke atas, yaitu menjadi 11. Maka hasil pembulatannya adalah 11 cm. Yang kedua, kita akan belajar tentang pembulatan hasil pengukuran berat. Berikut merupakan beberapa contoh alat pengukuran berat. Yang pertama, timbangan badan. Yang kedua, ada timbangan dudukan. Dan yang ketiga, ada timbangan buah. Nah, jadi benda-benda tersebut dapat kita gunakan sebagai pengukuran berat. Nah, bagaimana cara mengukur berat menggunakan timbangan dapur? Oke, di sini Ibu punya timbangan. Mari kita perhatikan dulu timbangan tersebut. Angka berwarna merah itu dalam satuan kilogram, sedangkan yang berwarna hitam itu satuan gram. Sebelum menimbang, yang harus kita perhatikan adalah jarum menunjuk ke arah 0. Lalu letakkan barang yang akan ditimbang, lihat panahnya ada di mana. Nah, ini panahnya berada pada angka 2. Maka berat pisang tersebut adalah 2 kg. Nah, sekarang Ibu punya apel. Berapa kira-kira berat apelnya? Nah, sama seperti pengukuran panjang, bahwa pembulatan itu berkaitan dengan pengukuran kira-kira. Kira-kira berapa ya beratnya? Untuk pengukuran berat ini, anak-anak perlu melihat panahnya lebih dekat kemana ya? Bisa kita lihat bahwa di situ ada panah merah. Coba anak-anak perhatikan bahwa panahnya ke arah 0. Jaraknya adalah 6 ons. Sedangkan kita lihat panah yang kedua, yaitu 4 ons, mendekati angka 1. Jadi berat apel ini lebih mendekati ke angka 1. Maka berat apel adalah 1 kg. Contoh yang lain, kita akan menghitung berapa kira-kira berat mangga ini. Nah, coba kita lihat panah yang merah. Jaraknya ke arah angka 1 ada 5 garis ya. Ke angka 2 juga ada 5 garis. Berarti ini berada di tengah-tengah. Coba anak-anak perhatikan. Nah, maka kita bulatkan ke angka yang besar, yaitu mangganya beratnya ada 2 kg. Contoh yang terakhir ada semangka. Berapa ya kira-kira berat semangka tersebut? Coba kita lihat lebih dekat. Ada panah ke arah angka 4. Ada juga panah ke arah angka 3. Sudah terlihat jelas bahwa ke arah angka 4 itu jaraknya terlalu jauh, lebih dekat dengan panah yang menuju ke angka 3. Jadi hasil pengukurannya adalah berat semangka 3 kg. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Silahkan anak-anak mencatat materi matematika ini pada bukunya masing-masing sehingga mudah diingat. Sekian pembelajaran kita hari ini. Akan kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.